Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Amelia Perina dengan NPM 2416051096 dari Reg E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS saya. Yang A yaitu pemahaman konsep, mengapa komunitas AMIS dikategorikan sebagai subbudaya. Yang pertama, karena memiliki identitas budaya yang berbeda namun masih dalam cakupan masyarakat yang lebih luas. Komunitas AMIS merupakan bagian dari masyarakat Amerika Serikat namun memiliki nilai, norma, dan juga gaya hidup yang secara signifikan berbeda dari masyarakat Amerika pada umumnya, sehingga dapat dikenali sebagai segmen tersendiri. Yang kedua, termasuk subbudaya agama dan subbudaya kebangsaan. Komunitas AMIS menganut ajaran Kristen anabaptis dengan aturan hidup ketat, sekaligus mempertahankan tradisi leluhur yang berakar dari keturunan Swiss Jerman. Yang ketiga, memiliki pola konsumsi yang berbeda secara konsisten. Nilai kesederhanaan dan penolakan terhadap teknologi modern menjadi landasan konsumsi yang membedakan komunitas ini dari masyarakat arus utama Amerika Serikat. Yang terakhir yaitu dapat diidentifikasi sebagai segmen pasar yang spesifik. Pola konsumsi komunitas AMIS dapat diprediksi dan dipetakan secara demografis maupun berbasis nilai, sehingga komunitas syarat sebagai subbudaya yang teridentifikasi dalam konteks pemasaran. Soal yang B yaitu analisis perilaku konsumen, pengaruh nilai budaya AMIS terhadap keputusan pembelian smartphone. Yang pertama yaitu pada tahap pengenalan kebutuhan tidak terjadi. Bagi komunitas AMIS, kondisi ideal mereka adalah kehidupan yang sederhana, penuh kebersamaan, dan taat pada nilai keagamaan. Smartphone tidak masuk dalam kondisi ideal tersebut, sehingga tidak terdapat kesenjangan yang mendorong pengenalan kebutuhan akan produk ini. Yang kedua, keterlibatan konsumen bersifat permanen terhadap penolakan. Komunitas AMIS memiliki enduring involvement terhadap penolakan smartphone. Pembelian produk tersebut akan merusak konsep diri anggota komunitas dan menimbulkan risiko sosial berupa pengecualian dari kelompok. Yang selanjutnya yaitu evaluasi produk menggunakan model non-compensatory. Komunitas AMIS hanya menggunakan satu kriteria evaluasi, yaitu kesesuaian dengan nilai agama dan tradisi. Apabila produk tidak memenuhi kriteria ini, seluruh keunggulan lainnya seperti fitur yang canggih atau harga yang terjangkau tidak lagi diperhitungkan. Yang terakhir yaitu pengaruh kelompok rujukan sangat dominan. Pengaruh normatif, informatif, dan juga nilai ekspresif bekerja secara bersamaan dan sangat kuat dalam komunitas yang tertutup, mendorong setiap anggota untuk mematuhi norma kelompok. Soal yang C yaitu strategi pemasaran, strategi yang tepat apabila perusahaan tetap memasuki pasar AMIS. Yang pertama yaitu beradaptasi produk, bukan smartphone konvensional. Perusahaan perlu mengembangkan perangkat dengan fungsi yang sangat terbatas, hanya untuk keperluan bisnis atau keselamatan, tanpa akses internet dan juga hiburan. Beberapa komunitas AMIS tertentu menginginkan teknologi terbatas untuk keperluan bisnis. Yang kedua, pendekatan langsung atau direct atau personal selling, bukan iklan digital. Saluran yang lebih tepat adalah penjualan langsung door to door atau melalui toko fisik di area komunitas AMIS. Selanjutnya itu komunitas berbasis nilai tradisional. Pesan pemasaran harus menekankan fungsi praktis, kesederhanaan, dan juga ketahanan produk. Yang terakhir yaitu segmentasi internal komunitas AMIS, menargetkan kelompok neo order AMIS yang relatif lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi fungsional untuk keperluan usaha. Soal yang terakhir yaitu D, evaluasi dan juga aplikasi. Yang pertama, pentingnya memahami perbedaan budaya sebelum meluncurkan produk. Yang pertama, budaya membentuk keseluruhan proses pengambilan keputusan konsumen. Seluruh proses dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian dipengaruhi oleh nilai dan juga norma budaya. Kasus AMIS membuktikan bahwa pada tahap pengenalan kebutuhan pun, komunitas ini tidak perlu mengidentifikasi smartphone sebagai kebutuhan. Yang kedua, subbudaya menentukan kriteria evaluasi produk. Tanpa memahami sistem nilai subbudaya, target pasar, pemasar tidak akan tahu manfaat apa yang sesungguhnya dicari konsumen dan kepuasan seperti apa yang mereka harapkan. Yang selanjutnya itu agama sebagai faktor subbudaya yang sangat kuat. Perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal produk yang dikonsumsi. Komunitas AMIS adalah contoh bagaimana agama membentuk perilaku konsumsi secara total. Yang keempat yaitu pengaruh kelompok rujukan bekerja sangat intens. Dalam komunitas subbudaya yang kuat, pengaruh informatif, normatif, dan juga nilai ekspresif bekerja secara serentak.
Tanpa memahami dinamika ini, pemasar tidak mampu merancang strategi komunikasi yang efektif. Yang terakhir yaitu mencegah kegagalan produk dan juga pemborosan sumber daya. Pemahaman budaya di awal adalah mencegah pemborosan sumber daya. Sebagaimana terbukti dalam kasus ini, di mana anggaran pemasaran besar diinvestasikan melalui saluran digital yang sama sekali tidak relevan bagi komunitas AMIS. Yang kedua, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar? Jawabannya adalah tidak. Yang pertama, karena segmentasi yang efektif memerlukan kesesuaian nilai produk dengan kebutuhan segmen. Yang kedua, model keputusan konsumen sebagai dasar segmentasi. Jika proses pengambilan keputusan suatu segmen tidak pernah memasukkan produk ke dalam consistent set, maka segmen tersebut bukan target pasar yang viable. Yang ketiga, pertimbangan biaya versus manfaat. Memasuki segmen yang tidak kompatibel secara nilai memerlukan biaya adaptasi yang sangat tinggi dengan potensi pasar yang sangat terbatas. Yang terakhir yaitu segmen yang layak harus memenuhi kriteria. Segmen yang layak dijadikan target pasar harus dapat dijangkau, cukup besar dan juga menguntungkan, serta responsif terhadap bauran pemasaran yang dirancang. Rekomendasi akhirnya, perusahaan disarankan mengalihkan sumber daya pemasaran ke segmen yang lebih sesuai dan responsif. Apabila tetap ingin memasuki komunitas AMIS, diperlukan inovasi produk yang fundamental, bukan sekedar perubahan strategi komunikasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.